Guys, terima kasih ya buat yang masih anteng mengikuti channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan dijauhkan dari segala bahaya seperti isu penculikan yang santer terdengar. Tapi seperti yang kita tahu, isu tersebut malah jadi mimpi buruk bagi para penjelajah jalanan. Karena tak sedikit dari mereka yang menjadi korban karena dituduh sebagai penculik dan penjual jeroan manusia. Tragis sekali. Berbeda tapi serupa dengan kasus tersebut. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang kelakuan Dr. Gelo yang doyan menjual jeroan manusia layaknya onderdil motor. Film bertemakan psikopat ini berjudul Playdead tahun 2022. Bercerita tentang seorang mahasiswi cantik yang terjebak di tempat praktek sang Dr. Gelo. Udah mah gak bisa keluar, wanita ini pun melakukan segala macam cara untuk selamat saat akan dijadikan korban oleh pria psikopat ini. Mampukah ia selamat? Atau malah jadi tumbal perekonomian si dokter? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana kota kecil, tempat tinggalnya seorang mahasiswi imut bernama Chloe yang ambil jurusan kedokteran forensik. Wah, biaya pendidikan yang mahal dong. Jelas, tapi sayangnya, Chloe yang cuma tinggal bersama adiknya kini sedang dalam masa-masa sulit setelah kematian orang tuanya. Ia pun berusaha meminta keringanan saat dihubungi pihak bank yang akan menyita rumahnya. Namun ketika usahanya gagal, bayangan tinggal di kolong jembatan pun langsung menghantuinya. Kemudian ia berusaha menghubungi adiknya akan keadaan yang membagongkan ini. Akan tetapi panggilan tersebut langsung di-reject oleh adiknya yang bernama TJ. Karena saat ini, TJ sedang berencana untuk merampok sebuah toko bersama mantan Chloe yang bernama Rose. Entah dulunya pernah dipelet atau dijodohkan orang tua, pokoknya pria sangar ini pernah membuat hari-hari Chloe yang burik menjadi penuh warna. TJ dan Rose sebenarnya baru pertama kali akan melakukan perampokan, makanya mereka terlihat gugup dan ketakutan. Tapi daripada mengharapkan bansos yang banyak salah sasaran, mereka mengambil cara pintas untuk mendapatkan duit dengan cepat. Rose pun merasa pede karena ia membawa pistol meskipun dapat pinjam dari adiknya. TJ jelas kesal karena Rose malah membawa pistol-pistolan daripada golok. Kemudian Rose bersiap untuk segera beraksi. Ia pun menugaskan TJ standby di dalam mobil agar mereka bisa kabur dengan cepat ketika dapat hasil. TJ yang panik memilih kabur tanpa memperdulikan Rose yang terkapar akibat terkena tembakan. Singkat cerita, TJ yang terkena pecahan kaca pulang dan menceritakan semua kepada Chloe. Sambil mengobati adiknya, Chloe kaget saat mendengar Rose katanya sudah tewas tertembak. Kabar itu pun membuat Chloe teringat akan kenangan indah bersama Rose meskipun berakhir suram. Lalu TJ meminta maaf karena apa yang ia lakukan sebenarnya untuk membantu perekonomian mereka, terutama biaya kuliah Chloe yang super mahal. Di sisi lain, seorang sheriff mengatakan bahwa Rose sudah tewas. Ia pun memerintahkan anak buahnya agar membawa jasad Rose ke tempat otopsi. Selang beberapa saat, Chloe khawatir karena cepat atau lambat polisi akan mencari TJ. Tapi menurut TJ gak usah takut, karena ia sudah membakar mobil curian yang ia gunakan. Tapi tiba-tiba ia langsung panik karena Rose membawa HP ketika melakukan perampokan. Dan itu berarti polisi akan menemukan chatan ia dengan Rose sewaktu merencanakan perampokan. Untuk yang satu ini, Chloe benar-benar marah karena polisi akan mudah mengetahui TJ sebagai dalang perampokan. Mereka pun memikirkan cara untuk mendapatkan HP yang menjadi satu-satunya bukti kejahatan TJ. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tempat di mana polisi melakukan otopsi. Karena menurut Chloe, jasad Rose dan semua barang bukti berada di tempat ini. Kemudian Chloe menghubungi satu-satunya penjaga dengan berpura-pura menjadi keluarga korban sebuah kecelakaan. Di sisi lain, TJ menyelinap dengan mencoba merangsak masuk ke pintu belakang. Akibat kegaduhan dari si Doggy, penjaga pun tahu bahwa kedua orang ini palingan juga penyusup pencari barang bekas. Dan hingga pada akhirnya, rencana mereka untuk menyusup pun gagal. Tapi tak sampai di situ, Chloe terus mencari akal untuk mengambil HP milik Rose. Di mana kali ini, ia akan pura-pura mati agar dibawa polisi ke tempat otopsi. Tak tanggung-tanggung,
ia akan meracik obat yang bisa membuatnya terlihat seperti orang mati selama 30 menit. Selang beberapa saat, TJ mempertemukan Chloe dengan si teteh apotek yang biasa menjual komik kardusan kepadanya. Kemudian Chloe membeli bahan-bahan obat yang bisa membuat jantungnya berhenti sementara. Setelah obat didapat, Chloe menyuruh TJ untuk membawanya ke kantor polisi jika ia sudah berbusa seperti habis menenggak rinso. Meskipun TJ khawatir, tapi ia tak punya cara lain untuk mendapatkan HP milik Ross. Dan tak lama kemudian, Chloe memberanikan diri untuk melakukan aksi berbahaya ini. Singkat cerita, rencana Chloe berhasil hingga ia pun kini baru sadar di tempat forensik kepolisian. Lalu dengan kepala yang masih puyeng dan bergaun selimut, ia langsung mencari jasad Ross. Melihat petugas yang datang, Chloe buru-buru sembunyi dan pura-pura menjadi jasad lagi. Untung saja Chloe bisa menahan perih mata hingga sandiwaranya berhasil dilakukan. Sementara petugas bernama James lanjut mengambil jasad untuk ia otopsi. Setelah si petugas pergi, Chloe melanjutkan pencarian jasad Ross. Dalam keadaan yang penuh takut, Chloe membersihkan diri dan mengganti setelannya daripada knalpotnya kemana-mana. Meskipun Chloe super kaget, tapi ia berhasil menemukan ruang penyimpanan barang bukti. Dirasa ada yang gak beres, James pun mencari tahu melalui CCTV. Tapi bukannya menemukan Chloe, ia malah melihat kedatangan temannya. Kemudian James langsung menemui pria tersebut sambil membawa sesuatu. Melihat James membawa wadah mirip termos, Chloe penasaran sedang apa kedua orang ini. Lalu tiba-tiba Chloe langsung kaget saat mengetahui ternyata mereka sedang COD-an jeroan manusia. Kemudian pria bernama Manik ini menyuruh James untuk menyiapkan organ hati. Ia pun mengatakan bahwa bosnya berani bayar mahal asalkan bisa dibawa malam ini. Setelah mengambil pesanan bos besar, Manik pun akhirnya pergi. Ketika James kembali ke tempatnya, Chloe lanjut mencari keberadaan Ross di ruang otopsi. Sungguh tak disangka Chloe menemukan Ross dalam keadaan masih hidup. Ia pun tidak mengerti kenapa polisi tidak membawanya ke rumah sakit. Ketika Ross tersadar, Chloe berusaha agar serpihan hatinya ini tidak membuat keributan. Dan kali ini Chloe sadar jika Ross sengaja ditolong dan dibiarkan hidup agar bisa dipanen James dalam keadaan yang masih segar. Lalu ia menyuruh Ross untuk menunggu, sementara ia akan mencari kunci yang dipegang James agar mereka bisa kabur dari tempat ini. Di sisi lain, James akan mengunboxing sesosok jasad untuk memenuhi permintaan si bos. Ketika Chloe berhasil mendapatkan kunci, James menerima panggilan dari si bos bahwa Manik akan kembali 1 jam lagi. James pun bingung
karena organ hati yang ia dapatkan sudah pada busuk dan tidak layak untuk dijual. Di tengah usaha kabur mereka, James baru tahu jika kunci yang selalu ia bawa telah menghilang. Melihat tisu bekas Chloe, James sadar bahwa di tempat ini sudah ada penyusup. Kemudian ia berniat untuk mencari tahu lewat CCTV. Di sisi lain, Chloe dan Rose bingung mencari kunci yang pas untuk membuka pintu. Melihat keberadaan Chloe dan Rose, James langsung bertindak dengan membawa semprotan bius. Sementara Rose yang semakin melemah akhirnya ambruk. Singkat cerita, Chloe dan Rose berhasil disekap oleh pria gelo ini. James pun menyalahkan kelakuan Chloe yang sudah berani-berani menyusup ke tempat prakteknya. Dan sebagai hukuman, James akan menjadikan organ mereka sebagai komoditi unggulan bisnis jeroannya. Sambil memohon untuk kebebasannya, Chloe menceritakan jika kedatangannya ke tempat ini cuma untuk membantu kasus yang menimpa adiknya. Akan tetapi cerita tersebut tidak membuat James merasa iba sedikit pun, karena yang ada di pikirannya hanya kepuasan para pelanggannya. Tanpa berlama-lama, James akan mengambil organ hati Rose untuk diberikan kepada si bos. Chloe tak menyangka jika ia bisa melihat hati sang mantan yang dulu selalu ia sakiti. Sementara James dengan watadosnya menyimpan hatinya Rose pada kotak COD. Ketika ada kesempatan, Chloe berusaha meloloskan diri menggunakan peralatan operasi. Tanpa James ketahui, Chloe dengan sigap berhasil sembunyi di dalam lemari. Kirain di dalam lemari, ternyata Chloe di bawah kasur. Dan dengan segala kesedihannya, Chloe akan melanjutkan misi awalnya untuk mencari HP Rose. Tapi sebelum ke ruang barang bukti, ia akan menggunakan nitrogen cair untuk bisa masuk tanpa menggunakan kunci. Dengan semprotan nitrogen tersebut, lubang kunci mudah dihancurkan dan meruluk seperti batako. Akhirnya semua barang bukti Rose pun berhasil ditemukan. Tapi tiba-tiba, kedatangan James membuat Chloe panik hingga ia pun cuma membawa pistol milik Rose. Tapi ia tidak sadar, pistol yang ia bawa cuma mainan bocah generasi lato-lato. Give it to me. Dengan gagah berani, Chloe memaksa James untuk memberikan HP Rose. Tapi karena James menolak, bukannya bikin mati, peluru segede belek malah membuat James semakin emosi. Di tengah pelariannya, Chloe masuk ke sebuah ruangan berisi korban yang masih hidup. Melihat keberadaan Chloe, korban yang sudah dipreteli James ini pun meminta bantuan. Tapi boro-boro bantuin orang, dirinya pun butuh bantuan. Dengan menggunakan speaker, James yang memiliki HP Rose meminta Chloe untuk menyerah. Tapi karena Chloe tak menghiraukan bacotannya, James mengutus si Doggy untuk memburu Chloe. Di waktu yang sama, Chloe baru tahu ternyata James si psikopat berseragam ternyata memiliki keluarga. Penganut 2 anak sudah cukup lagi. Kemudian Chloe menghubungi TJ yang saat ini sedang standby di sekitaran tempat otopsi. Senang dong kakaknya masih hidup. Akan tetapi, Chloe berkata jika ia tak yakin misi mereka bakalan berhasil. Lalu ia menyuruh TJ pergi dan jangan memperdulikannya.
Bahkan Chloe menyuruh TJ kabur ke luar negeri daripada menjadi buronan polisi. Belum banyak yang dikatakan Chloe, si kehar James telah memutus kabel telepon hingga panggilan pun berakhir. Saat Chloe diburu si Doggy, TJ ditemui Pak Sheriff yang sedang patroli. Kedatangan polisi ini pun akan dijadikan kesempatan TJ untuk menyelamatkan kakaknya. I'll confess. Di tengah serangan si Doggy, Chloe menggunakan hati sang mantan untuk mengalihkan perhatian makhluk najis ini. Setelah selamat dari serangan si Doggy, Chloe menuju ruang kontrol untuk melihat di mana keberadaan James. Tapi tiba-tiba ia merasa lega saat melihat TJ datang bersama polisi. Ketika bertemu Pak Sheriff, Chloe dengan singkat menceritakan kelakuan James si penjual jeroan manusia. Kabar itu pun membuat Sheriff penasaran untuk membuktikannya. If he's a psycho, just as happy as ass. Sheriff, TJ. Tanpa Chloe dan TJ sadari, sebenarnya si Sheriff sekomplot dengan James. Makanya, ia pun sengaja mengirimkan Rose ke tempat ini untuk ia jual jeroannya. Kelakuan si Sheriff langsung terhenti saat Chloe kembali menggunakan pistol mainan. Akan tetapi James yang memantau dari CCTV memberitahu Sheriff bahwa pistol itu cuma bohongan. Dan ketika Sheriff akan balik menyerang, James menyuruhnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Saat Chloe dan TJ berusaha kabur, James akan kembali menggunakan jasa si Doggy. Tapi tiba-tiba ia langsung kaget karena si Doggy sedang menikmati dagangannya yang berharga $100.000. Attaboy, man. Melihat adiknya disetrum dan dikulum anjing, Chloe nekat untuk menjadikan pagar listrik sebagai senjata. Setelah berhasil lolos dari taring si Doggy, mereka bingung harus kemana lagi. Kemudian mereka memilih untuk bersembunyi di ruang bawah tanah saja. Tepat pada waktunya mereka berhasil masuk sebelum tertangkap. Akan tetapi ruang bawah tanah tersebut kini berubah menjadi penjara saat si Sheriff mengunci pintu keluar. Lalu tak lama kemudian mereka mendengar kedatangan Manik yang akan mengambil pesanan si bos. Sheriff pun khawatir jika sampai Manik mengetahui keterlibatannya di dalam bisnis ini. Singkat cerita, James menemui Manik meskipun ia bingung karena pesanan si bos sudah dimakan oleh si Doggy. Lalu tiba-tiba Manik marah saat melihat mobil Sheriff yang terparkir. Ia pun curiga jika dirinya sedang dijebak oleh polisi. It's a creature of habit. Is that a cop car? About that. Now I owe $50. Walah, bagaikan terkena Kamehameha, Manik pun mental kesembur pelor shotgun. Di sisi lain, Chloe dan TJ berusaha mencari jalan lain untuk keluar dari ruang bawah tanah. Dan ketika menemukan celah untuk keluar, mereka melihat James sedang bingung karena kacung si bos terluka. Kemudian Sheriff menyuruh James untuk memberikan hati Manik saja dan merekayasa kematiannya seolah dibunuh oleh penyusup. Tapi menurut James, tembakan tadi telah mengenai hati Manik, jadi tak mungkin bisa dijual. Karena keadaan ini, mereka berniat untuk mendapatkan organ hati milik Chloe dan TJ saja. Lalu James meminta Sheriff menyiapkan gas air mata agar dengan mudah menangkap mereka. Selang beberapa saat, James menghubungi si bos untuk meminta waktu tambahan. Tapi tiba-tiba ia melihat Chloe dan TJ sedang berusaha menyelamatkan Manik. Berkat bantuan kakak beradik ini, Manik pun berterima kasih karena berhasil selamat dari duet psikopat itu.
Akan tetapi mereka langsung kaget saat James mulai menyebarkan gas air mata. Kemudian Chloe dengan sigap menyiapkan oksigen agar mereka bisa tetap bernapas. Lalu ia menyuruh TJ berpencar sampai nantinya mereka bertemu di pintu masuk. Perlawanan TJ pun terhenti setelah tubuhnya disengat listrik portable. Kemudian, Sheriff lanjut berburu untuk menangkap Chloe. Di sisi lain, Chloe yang tak menggunakan masker kini semakin melemah karena menghirup gas yang bau hitut. Dan ketika mendengar kedatangan seseorang, Chloe akan menjadikan tabung oksigen sebagai senjata. Tepat pada sasaran, Sheriff pun akhirnya tewas setelah wajahnya terhantam torpedo terbang. Melihat partnernya meninggoy, James mencari Chloe dan TJ sambil meluapkan kemarahannya. Setelah menghabisi semua tawanan, James kesal karena ia tidak menemukan Chloe. Tapi selang beberapa saat, James mengatakan jika ia akan memanen hati TJ untuk dikirim kepada pelanggannya. Mendengar pengumuman dari Toa, Chloe bergegas menuju ruang otopsi untuk menyelamatkan adiknya. Ketika James akan memanen bola mata, Chloe berusaha melawan dengan gas nitrogen yang bisa membekukan segala sesuatu. Berkat kerjasama Chloe dan Manny, James pun akhirnya sujud tewas setelah kepalanya berkonde pisau bedah. Dan dengan tewasnya kedua psikopat itu, mereka pun dengan leluasa bisa keluar dari tempat ini. Di tengah kebahagiaan mereka, Manny berkata bahwa ia masih butuh organ hati untuk disetorkan kepada atasannya. Lalu ia menawari bayaran yang besar jika Chloe bisa menyiapkannya. Mendengar tawaran tersebut, Chloe si calon ahli forensik tahu apa yang harus ia lakukan. Singkat cerita, Chloe mengambil hati milik James itu juga sebagai balasan atas kelakuannya selama ini. Dan ketika proses unboxing beres, Manix pun langsung transfer duit yang lebih dari cukup untuk biaya kuliah dan menebus sertifikat rumah. Tanpa terasa perjuangan Chloe membantu adiknya sampai pagi hari. Mereka pun terlihat senang karena bukan cuma duit yang didapat, mereka pun berhasil mendapatkan barang bukti yang dicari. Sementara jasad James kini menjadi makanan penutup bagi binatang piaraannya sendiri. Ending yang membahagiakan juga kan, berawal dari ketolilan TJ. Kakak beradik ini pun harus berhadapan dengan James yang sudah lama melakukan praktek ilegalnya. Dan karena ia sekongkol dengan kepala polisi, kegiatan itu pun berjalan lancar dan bisa berlangsung lama. Tapi hikmah dari kelakuan TJ bersama Rose akhirnya membuat Chloe berhasil menghentikan praktek jual beli organ ini. Karena meskipun niatnya untuk menolong orang, tidak ada hal yang bisa membenarkan praktik semacam ini, terkecuali sifatnya mendonorkan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.